Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satrianaga. Kali ini saya belum apa-apa, ini sudah dicukucu ini. Oke ya, ini saya sekarang sudah bersama. Siapa namamu, Cong? Isnan Farani atau biasa dipanggil atau nama apa namanya? Nama lapangan ya. Kalau di Pamulang adalah ada nama lapangan. Nama lapangannya adalah Afnan Denani. Afnan Denani. Nani itu kan cewek, Bos. Hah? Nani itu kan cewek. Iya, tapi kan diambil dari kata Fanani. Jadi diambil Naninya aja. Begitu, oke. Nani itu pemain sepak bolanya MU loh. Oh, Nani itu. Oh, gitu. Pernah. Yang itu juga cowok juga. Pembelaan terus ya. Cet kecang. Saya tuh ngajar, Cong. Apaan? Oke, dalam kesempatan kali ini saya tidak akan membahas sesuatu hal tentang dunia bela diri dulu. Kita ganti dulu ya, ganti tema. Kita akan membahas tentang dunianya dia di seputar perturingan. Dan yang akan kita bahas adalah sepeda touring itu yang dia pakai seperti apa dan fungsinya seperti apa. Oke, Bos. Ini namanya sepedanya mereknya merek apa, Bos? Merek Honda lah, kan udah kelihatan ini, Bos. Kalau mereknya merek Honda. Ya ngerti, jelasin lah, Bos. Kalau sudah jelas ngapain gak tanya-tanya lagi, gak usah podcast, tinggal foto selesai gitu. Wow, payah. Payah. Ini sepedanya model K45G kalau nggak salah ya. Mereknya apa ini? CB. Nya CB150R tahun 2016. Tahun 2000 2016. sudah nyampe kemana aja ini? Paling jauh itu ke Jogja. Ke Jogja Ya. mana? Jogja, ya itu sekitaran Borobudur, Malioboro dan sekitarnya sudah. Situ dah. Oke, sendiri apa sama cewek? Ya sama teman sih. Sama teman, bukan cewek. Jadi- itu ada di ini dah. Nanti ada di channelku sendiri, guys. Ini nyampe Jogja tapi belum pernah bonceng cewek. Nah, kalau bonceng cewek pernah, tapi Tapi- cewek orang. Aduh. Bukan cewek aing, cewek orang. Aduh. Aduh, berarti Jonas namanya. Enggak sih, Jonasnya enggak, cuma Jo aja ya. Jo. Jonasnya enggak. Joheb berarti. Jomblo happy. Jomblo hebat ya. Iyalah, kecak gitu Jomblo soalnya. hebat. Oke. Oke, begini, memang ada beberapa sesuatu hal yang berbeda daripada motor-motor Alasan yang lain ya. Oh iya ya, silakan ya. Gantian dah, sampean yang gantian. Ini Aduh. alasan saya untuk meminang ini karena dari segi awetnya sudah inilah, apa namanya, dari segi keawetannya sudah terbukti ya, terjamin. Terus memang dari silsilah itu memang Honda terus sepedanya gitu ya. Dan itu pernah waktu itu nyoba Yamaha, dulu pernah beli Yamaha Mio ya, Yamaha Mio tahun 2008. Itu sampai sekarang masih tetap bandel, cuman di bensin, guys. Ya di bahan bakar yang memang agak ini. Entah kalau yang sekarang ya belum pernah nyoba, cuman yang pernah nyoba waktu itu Lexi itu memang enak sih. Cuman saya lebih suka di Honda karena memang selera kan, tergantung selera kan. Masing orang punya selera ya. Ah, Oke, dari segi desain dan finishing cat itu lebih bagus di Honda sih. Gitu aja sih menurut saya. Oke, mungkin juga dari segi tahan lamanya perjalanan gitu lebih kuat mungkin ya. Ya itu kan sudah dari mesin ya, dari mesin, maka mesin nggak panas, sudah terus aja sudah lanjut gitu kan. Meskipun 2 hari 2 hari 1 malam lanjut terus ya, cuma istirahat nyantai 1 jam 2 jam tuh cukup lah, kuat. Ke Jogja itu habis berapa bensin sih? Berapa liter bensin? Kalau ke Jogja itu kalau liternya sih nggak ya, itu dari habisnya uang sih sebenarnya. Dulu kan Uang berapa? itu dulu pakai Pertamax masih harga 8.000 itu, masih harga 8.000 sekian, itu bisa habis dari Jember ya. Ya, dari Jember sampai ke Jogja. Dari Jember itu 150 pp. 150 itu sudah PP ya? Iya, PP. 150 150 pp. Atau lebih gampangnya begini, berapa kali isi full tank? Kalau 150 itu berarti 1 kali isi full tank, selebihnya setengah. Oh, berarti untuk sampai ke ini ya, ke dari Jember ke Jogja, dari Jogja kemudian balik lagi ke Jember itu sekitar 1 tank setengah ya? 1,5 ya. 1,5 ya. Ada sisa lah dikit. Ada sedikit lah. Masih ada sisa berarti ya? Masih ada sisa. Oke.
sekarang jelaskan apa yang menjadi pembeda motor-motor Honda pada umumnya yang seperti ini dan juga Honda yang sudah dimodif dan ya disesuaikan dengan kebutuhan seorang tourer, bukan ya? Rider kan membalap kan? Enggak, rider itu adalah ride, ini kan naik. Gitu. Kalau rider berarti seorang penaik. Begitu. Berarti kalau saya naik gunung saya rider ya? Iya, rider. Cuman rider gunung kan. Kalau saya naik kincir angin Enggak, berarti kalau- saya rider. kalau gunung itu kan bukan naik kan bahasanya, tapi memanjat. Ya, jadi namanya climb. Jadi climber. Kan begitu. Gitu. Ride itu artinya menaik. Iya, Naik. mengendarai. Oh. Kalau rider Kalau itu saya naik mengendara. dokar berarti saya rider juga ya? Apa? Naik dokar. Dokar itu apa? Masa menaiki? Bukan mengendarai itu. Tapi kan naik dulu, nggak turun. Hah? Tapi kan naik, nggak Bukan turun. masalah naik itunya, bukan naik ya, tapi mengendarai. Ride itu mengendarai, bukan. Kalau Oh ya yang berarti salah pengertiannya. tadi salah di awal. Bukan Makanya saya naik, benarkan kan di tapi depan ini. mengendarai. Ini saya. Aduh, saya salah ini, salah ngundang narasumber. Siap lah. Aduh, udah dibenerin loh. Udah dibenerin, masih ningkel aja ini. Enggak, di pikiran saya kan rider itu pembalap ya? Bukan. 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 Ya? Bukan. Tapi pengemudi ya. Kamu diam. Oke. Kami yang suka touring sudah sejak lama sih. Fast rider, ada slow rider. Oh, ada dua. Iya. Waduh. Fast rider tuh ngebut. Ngebut ya? Kalau slow rider ya biasa pelan-pelan. Kalau saya yang masuk kategori apa ini? Slow banget. Very slow rider. Slow rider. Oke ya, saya juga pernah nyoba ini dulu banget gitu dengan kecepatan 10 km per jam. Diketawain saya. Udah jelaskan ini apa yang jadi pembeda, mana aja yang jadi bedanya sama yang lain gitu. Sama apa? Yang belum diapa-apain lah. Yang ori lah. Ini kan sudah disesuaikan dengan konsumsi seorang rider katanya, rider. Bukan Power Rangers ya. Yang pertama ini ada Windsor. Windsor. Ya, Windsor atau windshield. Apa itu? Ini bisa disebut visor, bisa disebut Windsor, bisa disebut apa namanya tadi dah? Windshield. Untuk apa ya? Sebenarnya kalau yang windshield lebih ke yang tinggi ya, yang tinggi sampai ke dada itu untuk Oh, yang melindungi itu biasanya Melindungi. bening gitu ya. ya itu untuk melindungi air dari angin sih, biar Terus ini kenapa? Kalau ini Cuma segini. bisa disebut visor ya karena kecil visor. Nah, visor itu gunanya untuk sebenarnya hanya memperindah tampilan ini aja. Kalau kita lepas, ini kan kelihatan batok speedometernya dan itu terlihat kurang asik ya. Berarti ini fungsinya hanya fungsi estetik ya, untuk fungsi estetik aja ini. untuk keindahan. Ya, untuk keindahan. Ini apa ini? Garuda ini. Garuda ya karena saya cinta Indonesia. Ya kalau nggak cinta kamu gimana? Ya itu negara? bina negara guys. ini untuk pengawalan sih sebenarnya karena sering ngawal di kegiatan pramuka atau kegiatan bakti wisata juga dan lain sebagainya. Nah, itu saya berinisiatif untuk kasih ini aja lah. Kalau untuk touring dan lain sebagainya ini juga keren gitu kan. Kalau ini. Yang mana ini? Nah, ini untuk melambangkan diri saya karena saya ikut PD kan gitu. Apa itu PD? Nah, kok lari kemana nih? Kalau PD jangan tanya ke saya guys, tanya ke Oke, begini lagi. Selain itu ada apa lagi? kalau ini gak ada ubahan ya. Kalau masalah ban dan sebagainya ini masih ori. Lalu kita ke ini aja. Mana Lighting ya. Lighting. Ya. Oke. Makan dulu. Enggak apa biar nanti gitu. Jangan. Ini saya hidupin dulu ya. Nah, ini kan gak hidup nih. Kalau bawaan dari sananya udah hidup nih. Nah, kalau ini bisa dihidupin kok. Nah, ini ya. Bisa hidup ya. Gunanya untuk apa? Kenapa kok pakai apa namanya? Ini bisa mati bisa enggak? Karena kan saya sering ke mana? Pedesaan kan. Sering jalan ke pedesaan atau ke bagian mana yang kalau kita berpapasan dengan sepeda yang lampu LED lawan arah itu kan pasti silau ya. Nah, saya mengurangi agar mereka tidak silau aja, agar kita sesama pengendara menghormati pengendara yang lain seperti itu, oke? Berarti dimatikan ya? Oke, ini saya matikan, tapi saya ganti dengan lampu yang ada di bawah. Oh, sebentar. Ini kayaknya nggak ada kalau ya di orinya ya, lampu-lampu seperti ini ya. Nah, itu fungsinya untuk apa, Bos? Untuk lampu bawah ini untuk menerangi jalan tapi agak ke bawah, jadi tidak mengarah ke atas ke mata pengendara lain gitu.
Oh, berarti nanti ini dimatikan, kemudian yang di bawah dihidupkan begitu, sehingga fungsinya ke mata tidak ini, ke mata orang tidak silau, tapi kemudian Tetap terlihat. pengemudi tetap bisa melihat jalan. Siap. Cerdas berarti ya. Ya, memang Kok cerdas dong, kok cerdas. Harus cerdas. Harus cerdas. Harus cerdas ya. Oke. Terus Di sini ada 3 mode ya. 3 mode. Apaan itu modenya? Ini yang terang. Oh, salah guys. Ini yang terang banget ya. Terang banget. Terang banget. Terus ini ada agak redup. Dan ini lampu tembak. Nah, itu kalau kedap-kedip ini apa maksudnya? Kalau lampu kedap-kedip atau lampu tembak, orang bilangnya itu ada cewek. Aduh, mantap aja. Maaf, ada cewek. Aduh. Saya juga jadi ikutan. Jadi apa ya, ini gunanya untuk kalau misalnya kita ini kan kita riding terus kita lewat jalan nasional, jalan Pantura, jalan Pansela ya, selatan Ya. atau jalan-jalan biasa yang rame lah. Nah, ketika ada mobil, bis atau truk nyalip sembarangan, sedangkan kita itu nggak bisa minggir, sudah itu hidupin. Maksudnya agar memberitahukan yang depan bahwa kita sudah nggak bisa kemana-mana gitu. Nggak bisa kemana-mana. Maksudnya gitu ya. ya udah Nggak mentok. bisa bergerak gitu loh ya. Kita samping kena, ke tengah juga pun kena gitu. Kayak lampu peringatan lah istilahnya. Lampu peringatan. Ini betul alasan yang benar seperti itu atau alasan yang dibuat-buat sama sampean ini? Emang betul begitu. Nggak terlalu. Mereka memakai seperti itu untuk memperingatkan yang depan. Kan ada lampu dim kan? Ya. Lampu dim itu kan fungsinya untuk memperingat, untuk selain untuk melihat jarak jauh, itu juga sebagai penanda. Jadi kalau kita ada yang nyalip kan, itu kita dim biar orangnya jangan tidak mendahului gitu loh. Oke. Soalnya kadang sampean itu Rame gitu loh. terlalu cerdas kadang soalnya. Kalau sepi ya. Kalau sepi posisi nyalip gak masalah, tapi kalau rame, nah itu yang bermasalah itu. Rame tapi masih masa untuk mendahului, itu yang perlu kita eksekusi kan gitu. Eksekusinya gimana Ya, itu? itu tadi. Langsung pakai ini sudah. Yang kedip-kedip itu. Ya, eksekusinya pakai ini nanti. Teraras. Itu untuk menyilaukan mata pengendara. Jadi dia pasti menghindari kesilauan. Nah, ini peringatan lah, Persilauan. teguran lah istilahnya. Iya. Ya. Oke. Tapi Terus sebenarnya juga bisa pakai. Oh, lanjut ya. Jadi lanjut. desain ini ada biasa kan, kalau kanan kiri kan biasa. Nah, itu kita butuh yang namanya lampu hazard. Apa? Lampu hazard. Ini Hazard. namanya lampu hazard Dari mana? Dari Hazard. Arab, dari Amerika, dari Cina? dari Oxford, Amerika. Bukan, Ini jadi fungsinya apa juga? fungsinya adalah menandakan bahaya sebenarnya. Maksudnya kan sudah ada oh, tadi yang bawah. darurat. Maksudnya emergency. Emergency. Nah, ini kan sudah ada tadi yang di bawah. Berarti kan ada dua. Ini emergensinya beda lagi ya. Ini kalau kita mau biasanya bisa digunakan pada saat kita kalau mobil ya itu mogok, ya kan? Atau lagi berhenti tapi ketika ada kejadian, misalnya kayak ada kecelakaan ya, kita berhenti. Nah, kita berhenti, kita hidupin ini. Oh gitu. Berarti posisinya ini Itu lagi ada emergency berarti. dalam kondisi emergency. Jadi nanti mobil yang atau kendaraan yang ada di belakang itu menghindari kita dengan cara mendahului seperti itu. Itu fungsinya ini. Oke, siap Cong. Ya banyak juga ini buat untuk pengawalan ya, untuk ngawal, untuk kita ketika kita ngebut gitu kan. Ini kalau di ori ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Tapi di sepeda yang keluaran baru harusnya ada. harusnya ada. Jadi Tapi ini untuk fungsi yang bahaya ya kepada untuk yang darurat. darurat. Untuk apa ya? Untuk sepeda yang CB yang ini yang tahun kemarin sudah harusnya udah. Yang tahun-tahun ini udah ada. Udah tersemat juga. Oke. Jadi nggak perlu. Next. Oh, salah. Nah, kalau yang ini biasanya saya gunakan untuk mendahului dengan kecepatan. Apa bedanya dengan yang tadi, Bos? Ya, Kalau yang tadi sebenarnya semua ya. itu semua. Kalau ini kan kanan kiri. Oh, giliran. Kalau tadi barengan. Tek. Barengan. Kalau ini Kalau yang ini kanan kiri kalau gitu. ini nggak ada fungsi apa namanya? Fungsi pastinya nggak ada, fungsi fixnya ini nggak ada. Jadi kalau saya biasanya menggunakan ini kalau ketika saya tuh mendahului dengan mendahului banyak kendaraan. Kendaraan di depan ya. Mendahului banyak kendaraan di depan. Jadi kita hidupkan ini, kita udah langsung. biar ini ya, biar lebih
lebih fleksibel ke kanan ke kiri gitu. biar bisa fleksibel. Oh, berarti ini kode. Saya mau Kode. kanan kiri nih, mau satset gitu. Iya, ya. begitu. Jadi nyalip sebentar, nyalip lagi, nganus sebentar, nyalip lagi gitu. Itu lebih ke situ fungsinya. Begitu ya. Oke, lanjut. Mati ini, guys. Wah, ini. Ini udah mati. Udah mati semua. Takut habis akinya ya? Enggak juga sih. Enggak salah. Enggak salah. Enggak benar, guys. Enggak benar itu, enggak benar. Lampu LED kan sudah irit ya. LED sudah. Lanjut. Oh ya, klakson. Aduh. Ini klaksonnya sudah saya ganti klakson mobil. Ya, fungsinya agar lebih terdengar aja. Kalau untuk dari klakson mobil itu apa kemudian tidak boros ke listrik, ke aki? Alhamdulillah sih selama pemakaian ini enggak ya. Soalnya yang setelah ganti ini itu saya udah ganti aki. Jadi setelah ganti aki itu saya pasang klakson ini. Oh, akinya juga beda sama aki bawaan ya? Enggak, kalau akinya tetap sama dengan aki bawaan, diperbarui, cuman diperbarui akinya terus ditambah ini. Tapi enggak ada perbedaan sampai sekarang pun masih tetap berfungsi dengan baik. Cuma klakson aja yang kenceng ya, tapi untuk suara kayaknya tadi enggak biasa ya. Kok sampai orang enggak kan? Enggak sampai. Normal ya. Coba hidupin lagi. Kalau yang Ininya maksudnya, orinya, mesinnya. iya. Kalau yang orinya itu Kecil ya? kecil. Klakson. Oke, sudah selesai. Lalu di sini ada crash bar. Crash bar. Jadi namanya crash bar. Crash Apa bar ini crash itu fungsinya untuk melindungi body tubuh. Body tubuh. Body kan tubuh, guys. Iya. Maksudnya Intinya biar body nggak lecet kendaraan ya. atau body sepeda, ya. Jadi kalau nggak kita lecet. kemudian kayak semisal melewat nyerempet Nyerempet Kena ke ini ini enggak dulu ya? kena ke ini dulu. Apa Jadi namanya nggak tadi? kena crash bar. crash bar. Crash itu kan Gesekan bang. Hah? Gesekan. Bukan gesekan. Crash itu Apa pertentangan? bukan Apalagi tabrakan. Tabrakan. Crash itu tabrakannya. Tabrak. Karo crash. Apanya crash? Gak ada crash itu. Ada crash bos. Crash. Crash banget. Crash bar. Udah, lanjut. Enggak usah didengerin. Tunggu dulu. Ini hanya sebagai fungsi estetik atau memang fungsi tadi? Estetik bisa. Mm-hmm. Ya kan lebih bagus. Wah, keren ya kan gitu. Juga fungsi fungsionalitasnya sendiri ada sendiri nanti untuk Ini karet ya ketika bahannya? ketika kita parkir di tempat yang jajarannya udah kayak semut gitu atau kayak pincang gitu, rapat banget. Nah, ini untuk menghindari gesekan dengan sepeda lain. Jadi bodi kita aman. Nah, Ini ketika besi ya? misalnya di parkiran terus sepeda satu jatuh kan jatuh ke semua tuh. Nah, itu untuk melindungi itu juga. Ini besi. Ya besi lah. Besi, tapi ini karet ya. Iya, kalau ininya karet. Jadi kalau kena ke orang nggak terlalu inilah. Enggak terlalu sakit. Oh iya. Oke, next. Sudah. Apa lagi? Apalagi ada yang terakhir. Ini. Yang terakhir adalah bracket box. Semakin panas ini. Bracket box itu gunanya ini. Bracket box itu untuk kita membawa box tambahan atau box tambahan ya. Ini Jadi biasanya ada ada pakai tempatnya? bracket, ada bracket, terus ada pangkon. Nah, kalau kita pengen dapetin ini kita harus beli box dulu. Yang ini atasnya nih, apa? Berarti ini satu paket pangkonnya. sama boxnya ya? Ya, enggak. Enggak, sendiri-sendiri. Yang ini, Oh, yang ini. yang ini satu paket, Paket yang sama ini. boxnya. Cuma Kalau yang ini tempatnya- besinya beda itu lagi. enggak, beda lagi. Beda lagi. Ya boxnya untuk meletakkan barang-barang yang kita butuhkan selama riding gitu. Entah itu mantel, entah itu baju mungkin, entah itu kompor dan lain sebagainya. Kadang saya bawa kompor juga, guys. Kompor? Iya, Kompor gede apa kecil? portable lah. Iya, apa yang bawa yang gede-gede? Oke. Karena saya Ini kalau ini hanya bisa bawa barang ya? ya orang nggak bisa. Nggak bisa. Orang nggak bisa. Rusak, guys. Ada saja. Udah, saja. Ada lagi? Nggak ada sudah kayaknya. Nggak ada. Terus fungsinya ini apa ini? Ya ini kan cuma sarung tangan. Ya kenapa pakai sarung tangan? Kan menghalangi jarak. Jarak? Enggak, tidak menghalangi jarak itu. Jarak antara tangan dan gas. Tidak menghalangi jarak, cuma menambah jarak. Oh berarti nggak masalah ya kalau cuma jarak antara tangan sama gas ya. Yang penting Ya, kenapa bukan emang? jarak antara kamu dan dia ya. Gak ada jarak di antara kamu dan dia ya. Emang sudah punya dia? dianya nggak ada. Begitu. Ya berarti emang nggak berjarak. Soalnya emang Nggak ada. Iya. Terus lah. Ada ini
Oke, sekarang saya tanya biaya. Total biaya yang dihabiskan. Tapi sebelum ke total, dirinci satu-satu. Ini estetika nih guys. Apa? Apa ini cover engine? Cover engine. Ini cover engine. Apa? Pelindung mesin ya? Ya. Oh ini juga cover radiator untuk estetika saja. Estetika saja. Oke, kita sekarang hitung satu-satu. Pertama dari ini tadi. Berapa? Windsor itu saya beli 80. 80. Ya 80.000. 80.000. Ceting. Lanjut. Apalagi ada Kemana tadi? Lampu itu kan tadi harus tambahan banyak macam-macamnya itu. masang lampu ini ya, lampu apa, matiin lampu utama itu ini 15, skakelnya ini 15 untuk apa namanya ini 85. alatnya IC-nya, kalau orang bilang tuh IC-nya itu mesinnya itu sekitar 20, jadi berapa, 35 ya, Jadi 85 tambah ya 3. 15 35 ceting 35. Ceting 35. Nah, udah. Ceting ya. Terus yang kecil dulu ini Mana? cover radiator Kalau radiator berapa? ini sekitar 60 65. 65 Ceting. 65. Ceting dulu. Ceting. Itu ada nanti. Cover engine Cover engine berapa? itu 80-an. 80. Ceting. Ceting. Klakson Klakson berapa? itu 95 kalau nggak salah sekarang. 95. Ceting. Ceting. Ini apa tadi? Crash trooper. Oh, crash bar ini saya belinya 250 250. 250.000. lengkap sama ininya juga. Ceting. Kadang ada yang nggak pakai ini juga. 250 udah ceting ini. Ceting. 250 ceting. Lanjut. Klakson udah ini, skakel untuk klakson. Skakel untuk klakson. Skakel untuk apa? Skakel untuk apa ini? Apa? Nggak ngerti saya. Untuk hazard. Hazard. Untuk hazard sama lampu. Ini kan hazard ya, sama lampu ini. Skakelnya aja. Itu saya beli 15. Udah sama lampu ya? Enggak. Kalau sama lampunya berapa? Lampunya ini satu ya. Ini harganya persatuan ini 85. 85. Ya, masangnya 15 jadi 100. 100 total ya sama ininya. Ini 100, itu 100 berarti 200. 200. Lampunya kan 200.000. Ceting. Ting. Ceting. Terus Dan apa lagi? musik ya. Ini nih. Untuk bracketnya ini saya beli sekitar 70 kayaknya. Ya, bracketnya ini 70. Kalau boxnya itu saya beli 550 sama ongkir 600-an. 600 ya. 600.000 ya. 600.000. Ceting. Ting, nama saya. Terus ini kan Respiro. Waduh, mereknya jangan disebut. Cuman memang ya pengen awet aja sih. Jadi ini sekitar 90. 90. 90. Ceting gitu. Ongkir, guys. Udah itu aja. Udah, gitu aja. Kalau saya disuruh notal lupa sudah. Biar nanti di videonya ini saya editkan. Kemudian saya pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator kayaknya puyeng. Tapi sekitar di angka 1 juta nyampe 2 juta. 2 juta nyampe. 1 juta ya, 1 jutaan mepet-mepet lah. Enggak 2 juta. Oke. Apa yang perlu dipersiapkan lagi untuk seorang rider? Untuk riding ya. Iya. Kamu riding itu ke puncak kemana atau jalan-jalan sih? Ya macam-macam sih, guys. Tonton aja dulu di video. Dia Tonton di channelku ya, Comedy Traveler, jangan lupa. Maaf guys, iklan ini. Iklan bayar nanti 1 juta ke saya. Ini udah bayar kok tadi. Kalau DP 500.000, kurang 500.000 lagi ke saya. Kalau tips untuk apa sih? Tadi tips ya? Iya, tips apalagi yang dipersiapkan gitu. Jaket atau rompi. Oh iya, kamu biasanya pakai rompi yang Ya, itu. yang tebel ya, karena itu untuk menghalau angin agar tidak masuk, karena itu bisa menyebabkan penyakit jangka panjang namanya angin duduk kalau nggak salah ya, kalau istilah supir itu angin duduk. Oh, ada yang berdiri juga anginnya ya? Iya dong. Ada Ya, cuma yang itu berlari. istilahnya angin duduk. Tapi itu lebih ke menyerang jantung ya, nah, gitu. Yeah, like that. And then saya biasanya pakai sepatu. Sepatunya itu saya pakai sepatu PDL agar ini ya, pergelangan kaki agar lebih enak ketika di perjalanan, lebih PW gitu maksudnya ya, lebih PW itu aja. Terus apa lagi ya, topi
topi ya, Topi juga. antisipasi agar apa ketika kita nyampe di lokasi terus tempatnya lumayan panas, jadi kita bisa pakai topi. Emang kemana aja sih Hah? jalannya sampean? Ya kadang ke gunung ya, maksudnya bukan gunung-gunung kayak enggak kayak ya gunung sih, bilang gunung kayak di Ijen, Bromo, gitu kan. Ijen, Bromo, kayak gitu lah. Terus kayak Semeru, terus kayak Gunung Kelot kayak gitu. Sudah berapa lama menggeluti dunia itu? Sejak kuliah sejak awal kuliah itu semester 2 kalau nggak salah. Sekarang udah tua ya, udah lulus tahun berapa? Nggak tahu banget kan, masih muda. Selisih tahun namanya, Bos. Ini berapa liter? Apa isinya? 12 12. ya, 12 liter. Gak ada lagi ya yang mau disampaikan? Gak ada. Nggak ada ya, pokoknya selama kita ada di jalan kita harus menghormati pengendara lain. Kadang kan ada yang langsung udah. Kebanyakan rider itu kan ngawur ya, ngawur. Udah tahu rame masih pengen nyalip. Nah itu berbahaya. Kalau saya gimana? Jangan di Terlalu ya. Terlalu nggak mau nyali. kita harus menghormati sesama pengguna jalan karena kita sama-sama bayar pajak. Ya meskipun bayar pajaknya nggak beda-beda ya, tapi kan tetap kita harus menghormati. Oke, itu ya yang diperlukan untuk beberapa persiapan yang harus dilakukan atau untuk meningkatkan kenyamanan bagi seorang rider gitu ya. Dan apakah Touringer itu harus pakai kayak beginian? Touringer. Jadi pakai bahasa saya. Touringer ya. Atau orang yang suka touring. Apakah harus pakai kayak gini? Harus pakai kayak gini? Kalau nggak pakai kayak gini nggak boleh touring misalnya, atau nggak disebut touring? Ya nggak juga. Enggak juga. Nggak juga. Karena berasal dari katanya tour. Tour itu kan berkeliling, ya kan? Touring adalah kegiatan berkeliling seperti itu. Jadi berkeliling tidak butuh yang namanya harus pakai kayak gini, nggak usah. Ori pun nggak masalah mau keliling kemana pun. Cuman ini untuk dari segi kenyamanan, keamanan, safety. lebih ini kayak gitu aja. Oke ya, udah gini aja. Nanti kalau diterus-terusin ini bertengkar tuh. Ya bisa kemana-mana nanti guys. Oke ya, sampai jumpa. Pokoknya intinya sebelum kalian touring atau kalian mau persiapan perjalanan jangka panjang, ya tonton dulu video ini supaya kalian siap. Bukan jangka panjang, jauh. Oh, Jauh. diprotes saya ini. Waduh, bahaya. Jarak jauh ya, jarak jauh. Jarak jauh ya. Kalau panjang sama jauh. Nah, kalau jangka panjang kan berarti masih besok. Kan panjang juga jalannya. Hah? Kan Enggak. panjang juga. Kan bukan dilihat dari panjang, tapi jauh. Tapi panjang kan? Tapi kan jarak pengukurannya itu jauh dan dekat. Panjang enggak? Enggak touring. Panjang kali lebar, bukan jauh kali dekat. Untuk touring lah. Untuk Kan touring itu ukurannya. Panjang kali lebar, bukan jauh kali dekat. Ukurannya itu dekat dan jauh. Ada nggak rumus jauh kali dekat? Nggak ada. Itu ukuran ya, bukan perkalian. Kalau perkalian itu algoritma itu kan ya. Bangunan itu baru panjang kali lebar. Kamu udah di arsitektur. Arsitektur baru pakai itu. Ini riding bukan arsitek. Udah. Beneran ini nanti ini pecah dunia perang keempat sekarang. Itu aja. Ya, itu aja ya. Udah capek nih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua juga guys, Apa namanya? Comedy Traveler. Comedy Traveler, ya dah.